Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Fitriani. Saya dari kelas 2383D dengan NIM 230514501196. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama saya, yaitu tentang penerapan artificial intelligence menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi jumlah kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik. Lanjut ke codingan. Di sini data yang saya gunakan yaitu berasal dari Kaggle dengan judul Student Graduate Dataset dengan jumlah dataset sebanyak 4.424 data. Di sini saya menentukan fitur dan target dengan target prediksi 1 untuk graduate dan 0 untuk sisanya seperti drop out. Dan di sini juga saya membuat fitur semuanya menjadi numerik. Setelah itu untuk submit data saya bagi 80% banding 20%, yang mana 80% untuk data training dan 20% untuk data testing, yang mana hasilnya yaitu sebanyak jumlah data training sebanyak 3.539 data dan jumlah data testing sebanyak 885 data. Di sini saya menggunakan model rainforest classifier dan di sini hasil prediksi dengan 1 dan 0, yang mana saya sebelumnya tadi kan sudah menentukan target prediksi dengan 1 ini graduate dan 0 throughout data enrolled. Untuk evaluasi model, di sini evaluasi model dengan akurasi model sebesar 79,55%. Untuk conversion metric di sini tidak tepat waktu sebanyak 350 dan tepat waktu sebesar 117, dan di sini tidak tepat waktu sebesar 64 dan tepat waktu sebesar 354. Yang mana jumlah ini sesuai dengan data testing yang sudah dibagi sebanyak 885 data. Dan di sini prediksi data baru yang mana jika hasil 0 sama dengan 1, mahasiswa diprediksi lulus tepat waktu. Dan jika tidak, mahasiswa diprediksi tidak lulus tepat waktu. Dan di sini saya tambahkan 50 data mahasiswa semester 6, data real, sebanyak 50 data. Dan di sini data baru ini dibuat untuk prediksi tanpa kolom dengan variabel ini. Ini hasil dari prediksi jumlah dengan menggunakan data real. Yang mana ringkasan hasilnya yaitu hasil prediksi dengan menggunakan data real yaitu lulus tepat waktu sebanyak 31 mahasiswa dan tidak tepat waktu sebanyak 19 mahasiswa. Baik, lanjut ke tugas kedua. Di tugas kedua ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan AI dengan menggunakan metode CNN untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi gambar anjing dan kucing. Di sini saya menggunakan dataset dari Civer 10 dan menggunakan link tar. Setelah itu saya membuat label, yang mana di sini saya ingin memfokus ke klasifikasi anjing dan kucing, yang mana di dataset yang tadi kan saya menggunakan Civer 10, dan di dalam Civer 10 ini bukan hanya gambar anjing dan kucing saja, tetapi banyak gambar lain. Jadi saya membuat label untuk memfilter dataset sehingga hanya fokus kepada gambar dengan label anjing dan kucing saja. Setelah pembuatan label, saya mengubah label untuk membuat label menjadi lebih sederhana, yang mana saya mengubah anjing menjadi 1 dan kucing menjadi 0. Setelah itu, saya normalisasikan data dengan menggunakan nilai pixel menjadi 0 sampai 1, yang mana nilai pixel pada gambar yang awalnya berada pada rentang 0 sampai 255 diubah menjadi 0 sampai 1, yang mana agar pemrosesan ini lebih cepat serta stabil. Selanjutnya itu penampilan gambar. Lanjut, membuat model. Di sini saya menggunakan model CNN, yang mana untuk mengenali pola gambar. Setelah itu, penampilan struktur model dengan hasil total params sebesar
355,649 dan trainable params 355,649 dengan tone trainable param sama dengan 0. Setelah itu compile model, lanjut ke training model dan evaluasi model di sini dengan nilai akurasi sebesar 0.7500000057220459. Lanjut ke grafik akurasi yang mana nilai akurasi di sini akurasi training di sini dari 0.64 naik ke 89% dan nilai validasinya sekitar 75%, yang mana menunjukkan model cukup baik. Lanjut ke grafik loss. Pada grafik loss ini tertera nilai loss turun dari 0,66 menjadi 0,23. Untuk nilai epoch ketiga yaitu turun hingga 0,52, tetapi lagi ke 0,64 yang mana terjadi overfitting. Dan yang terakhir yaitu prediksi dataset. Di sini model melakukan klasifikasi gambar kucing dan anjing dengan output model berupa label yaitu anjing dan kucing, yang mana sistem ini menentukan label berdasarkan nilai prediksi atasnya yaitu 0,5, yang mana pada gambar 1 diprediksi ini kucing, dan gambar kedua ini kucing, gambar ketiga ini kucing, dan gambar keempat ini anjing, gambar kelima ini anjing. Lanjut ke tugas ketiga, yaitu saya akan menjelaskan cara pembuatan aplikasi penghitung jari otomatis dengan menggunakan OpenCV dan MediaPep yang mampu mendeteksi serta menghitung jumlah jari secara real-time melalui webcam. Baik, langsung saja ke penjelasan. Di sini saya mengimport CV2 dan MediaPep, yang mana CV2 ini berfungsi untuk mengaktifkan library OpenCV yang berguna untuk mengatur kamera dan menampilkan video. Dan untuk MediaPep sendiri itu mengaktifkan library AI MediaPep yang bertugas untuk mendeteksi kerangka titik-titik di tangan. Di sini saya menggunakan tips IDS 481211620 di sini untuk mendefinisikan daftar nomor untuk semua ujung jari yang mana dimulai dari jempol yang dibuat dengan ID 4 dan jari kelingking dengan ID 20. Di sini saya juga membuat perulangan yang mana agar kamera tidak henti mengambil dan menangkap video secara real time. Di sini pada baris ini hasil total angka tersebut dicetak di dalam layar video dengan warna biru. Dan ini untuk menampilkan jendela video ke layar komputer dengan judul finger culture. Dan untuk ini untuk mendeteksi kita menekan tombol ESC yang mana otomatis akan video webcam di laptop akan otomatis terkeluar. Jadi kita mencoba langsung open fingers P. Dikarenakan kita membuka OBS dengan menggunakan kamera, ini webcamnya tidak bisa dibuka, dan perlu kita matikan dulu.